Halo teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pokok bahasan yang selama ini banyak diminta teman-teman untuk diulas. Karena pokok bahasan ini sangat menarik ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas apa tanda-tanda kita mempunyai bakat supranatural. Nah, di sini saya membaginya menjadi 10 tanda-tanda kita mempunyai bakat supranatural. Apa itu? Nah, yang pertama adalah aura reading. Aura reading ini adalah bakat mempunyai, kita bisa membaca aura. Nah, membaca aura itu dengan cara bisa melihat langsung ke tubuh orang lain, atau bisa melihat aura langsung ke tubuh kita lewat cermin atau lewat pantulan tembok berwarna putih. Misalnya kita berdiri nih di belakang tembok berwarna putih, itu kita bisa melihat pantulan warna atau warna putih ya yang bercahaya. Nah, itu juga bisa disebut juga dengan aura. Nah, aura ini berwarna-warni yang pernah saya bahas sebelumnya. Ada 7 warna aura mayor ya. Nah, itu bisa lihat di video saya sebelumnya. Apa itu warna aura ya. Nah, aura reading ini tidak hanya bisa membaca aura pada manusia, tapi bisa juga kita membaca aura pada hewan maupun tumbuhan. Nah, yang kedua adalah kita mempunyai bakat spiritual healing. Nah, bakat spiritual healing ini biasanya apabila kita dengan cara memegang, menyentuh atau memeluk orang lain yang pada saat itu orang lain sedang curhat masalahnya kepada kita. Nah, dia itu dengan nyaman menceritakan semua masalahnya, atau kita bisa berempati dengan memegang tangan dia atau memeluk dia atau mengelus-ngelus punggungnya. Itu dia sudah merasa nyaman dan merasa bebannya sudah ringan. Nah, itu kita juga bisa disebut dengan spiritual healing. Nah, selain itu spiritual healing juga bisa mengobati untuk kesehatan fisik ya. Jadi sakit pada fisik gitu. Itu dengan tanda-tanda apabila kita sendiri atau teman kita itu mengeluh ya, bagian tubuhnya ada yang sakit nih, misalnya di bagian kaki gitu ya, atau bagian tangan. Nah, telapak tangan kita arahkan, telapak tangan kita arahkan ke bagian yang sakit, misalnya ke bagian punggung tangan. Nah, teman kita ini merasakan hawa panas, hawa hangat, atau seperti ada angin yang mengalir dari bawah telapak tangan kita, dan dia merasa feeling better ya, lebih baik. Nah, itu juga merupakan spiritual healing ya. Yang ketiga adalah mempunyai kemampuan telepati. Ya, apa sih kemampuan telepati itu? Jadi kemampuan telepati itu artinya kemampuan kita bertukar pikiran dengan orang lain. Jadi kita menuangkan ide atau memikirkan sesuatu ya, dan orang lain itu bisa menangkapnya dan melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan. Nah, contohnya begini, ini saya pernah ya di sore hari yang panas gitu, kayaknya enak nih ya makan es krim cincau gitu ya, karena di tempat saya tuh es krim cincau tuh jarang ya. Nah, entah berapa lama muncullah si abang es krim cincau lewat di depan rumah saya. Nah, ini si abang ini artinya dia menangkap apa yang di pikiran saya gitu kan. Belilah saya es krim itu. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin teman-teman juga sering ya ingin sesuatu gitu, ujuk-ujuk tiba-tiba datang apa yang
teman-teman inginkan itu ada gitu ya, di depan mata kalian tuh ada aja gitu, entah itu makanan, entah itu barang, ya kan, entah itu suatu jasa gitu ya. Jasa tuh misalnya, saya pingin pergi ke suatu tempat nih, kalau ada yang ngajak saya tuh kayaknya asik deh gitu ya. Ternyata teman kalian tiba-tiba ada yang mengajak, yuk pergi yuk, kesini yuk. Nah, dan tempat itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang keempat adalah remote viewing. Jadi kemampuan remote viewing ini artinya apabila kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita pergi ke sana ya, tapi kita saya kayak pernah ada di tempat ini, tapi di mana gitu ya. Itu terjadi di dalam mimpi atau kenyataan ya, gitu. Di dalam mimpi bisa, di kenyataan bisa gitu. Jadi kita mengalaminya tuh seperti ya hampir mirip dengan deja vu ya, hampir mirip dengan deja vu. Kita berada di suatu tempat yang seolah-olah itu kita pernah ada di tempat itu gitu. Kita pernah ada di tempat itu, tapi kapan gitu ya, gitu, kayak gitu. Nah, remote viewing ini bisa juga kita untuk melihat suatu daerah atau area yang belum pernah kita datangi secara langsung gitu ya, atau kita melihat orang lain yang ingin kita datangi gitu kan, dengan cara itu tadi bermimpi seperti itu. Nah, yang kelima adalah angelic channeling. Nah, angelic channeling ini artinya berkomunikasi dengan dimensi atas seperti para malaikat gitu ya. Nah, angelic channeling ini bisa dengan biasanya dengan mimpi. Komunikasinya tuh mereka dengan mimpi, dengan memberikan kode-kode gitu di dalam mimpi. Dan mimpi itu ada jam-jamnya tertentu yang mempunyai arti, misalnya antara jam 1 malam hingga jam 4 subuh gitu ya. Itu ada artinya karena mimpinya itu sangat jelas sekali ya, yang kita ingat gitu. Itu kode sebenarnya. Atau kita melihat angka-angka misalnya di jam HP kita, atau kita lagi pergi keluar kita melihat plat-plat mobil, motor, atau nomor telepon yang ada di papan reklame, atau nomor telepon yang ada di toko atau di warung, atau banyak sekali ya, nomor kembar ya, misalnya 111 222 777 88 99 seperti itu ya. Nah, semua itu ada artinya angka-angka tersebut. Ya, itu cara komunikasi para malaikat. Bisa juga dengan, kalau yang sudah kemampuannya lebih tinggi, itu bisa juga dengan bandul ya. Bandul itu misalnya kita mencari ini area air yang bagus. Misalnya kita mau membuat air pump gitu ya, kita mencari sumber air yang bagus. Nah, itu biasanya dengan bandul gitu kan. Nanti ini para angel nih akan memandu kita dalam mencari area yang tepat untuk kita mengebor ke sumber air yang airnya bagus atau jernih, gitu contohnya. Nah, nanti yang bahasan tentang angelic number ini, channeling angelic ini akan kita bahas lebih lanjut dalam next video saya tentang ciri-ciri kita berkomunikasi dengan para angel atau malaikat ya. Nanti kita bahas di next video. Yang keenam adalah kita berhubungan dengan elementals dan nature spirit. Nah, elementals itu apa sih? Elementals itu gini contohnya. Kita sering nggak sih bila kita berada di suatu taman atau suatu lokasi yang banyak binatang-binatang terbang, misalnya seperti kupu-kupu, kunang-kunang, capung gitu ya, atau burung-burung. Nah, mereka tuh dengan nyamannya hinggap di bagian tubuh kita gitu. Mereka tuh tidak takut untuk hinggap di bagian tubuh kita gitu, entah di badan, entah di kepala gitu. Nah, itu tandanya energi kita selaras dengan energi para elementals. Jadi binatang yang seperti kupu-kupu, kunang-kunang, capung, atau burung-burung, bisa burung pipit atau burung
perenjak, burung nuri gitu ya, atau burung dara. Nah, itu disebut juga para elementals gitulah. Nah, dengan nature spirit di sini artinya mereka inilah nature spirit ini adalah makhluk astral yang menjaga hewan-hewan dan tumbuhan itu ada di planet kita ini gitu, ada di alam gitu. Jadi para nature spirit atau disebut juga dengan peri ya, atau fairy folks ya. Nah, mereka yang menjaga para hewan-hewan tersebut ya kan. Nah, orang yang mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan disebut juga dengan nature healing gitu, atau planetary healing. Ya. Nah, yang ketujuh adalah kita mempunyai kemampuan lucid dream. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lucid dream itu? Jadi, lucid dream itu seperti ini. Misalnya kita bermimpi. Nah, dalam mimpi itu kita merasa sudah bangun dari tidur, tapi kita masih dalam keadaan bermimpi ya. Kita merasa bangun dari tidur. Artinya kita bisa mengendalikan mimpi. Nah, itu yang disebut dengan lucid dream. Nah, kemampuan ini bisa dipelajari sih semua orang, tapi memang mereka yang mempunyai bakat lucid dream itu lebih mudah ya untuk menguasai lucid dream ini gitu. Jadi bisa mengendalikan mimpi gitu kan. Yang ke-8 adalah astral projection. Jadi astral projection itu artinya adalah kemampuan kita kan tubuh manusia itu terdiri ada tubuh halus dan tubuh kasar ya. Jadi astral projection itu kemampuan tubuh halus kita keluar dari tubuh kasar gitu. Atau disebut juga dengan out of body experience, atau kalau orang Jawa bilang dengan rogoh sukmo gitu ya. Jadi kemampuan untuk keluar tubuh halus dari tubuh kasar gitu ya. Nah, kemampuan ini sebenarnya kalau kita tahu ini berguna juga sebagai pengalaman kita ya kan, atau kita mengetahui sesuatu ya kan. Nah, tapi apabila kita punya kemampuan ini itu memang ada konsekuensinya ya. Itu biasanya nih kayak pengalaman saya gitu ya. Jadi bangun tidur itu kita merasa lelah sekali, tubuhnya tuh merasa sakit dan lelah. Itu dikarenakan karena saat tubuh halus keluar itu dia banyak residu-residu negatif yang menempel dan bawa masuk ke tubuh kasar. Jadi dia merasa lelah dan capek itu ya tubuh kasar gitu ya. Lelahnya itu seperti kita habis berlari 1 kilometer lah seperti itu. Jadi bangun tidur tuh ada tuh rasanya tubuh tuh lelah gitu ya. Nah, seperti itu. Terus yang ke-9 adalah empat. Nah, empat ini sebenarnya adalah kemampuan untuk kita mempengaruhi mood atau emosi orang lain. Jadi mood di sini artinya apabila kita berada di suatu lokasi atau suatu daerah yang berisi orang-orang yang tidak kita kenal, ya kan? Tapi saat kita ada di sana, kita diterima hangat oleh mereka dan mereka pun merasa nyaman, merasa dekat dengan kita. Nah, itu sebenarnya kita sudah menjadi empat. Atau sebaliknya, saat kita datang ke sana, orang-orang ternyata tidak nyaman dengan kita, yang ada kita tidak disukai, ya kan? Jadi kita tidak disukai keberadaan kita dibenci gitu kan? Atau pokoknya tidak suka lah. Nah, itu juga sebenarnya empat. Jadi ada positif negatifnya ya empat ini gitu, untuk mempengaruhi mood orang lain kayak gitu. Nah, ada yang salah kaprah juga, empat itu keadaan sensitif kita ya kan untuk mengambil emosi orang lain kayak gitu. Tapi sebenarnya empat di sini adalah kemampuan untuk mempengaruhi mood orang lain atau kelompok gitu ya. Kita kepada orang lain gitu. Jadi bukan mempengaruhi untuk mengambil mood emosi orang lain sih sebenarnya.
Nah, yang ke-10 adalah divination atau divinasi ya, divination atau divinasi. Nah, di sini adalah, pernah nggak ya teman merasakan nih, bila menyentuh benda logam atau benda bukan logam, atau teman ya, menyentuh teman, tangan teman, menyentuh baju teman, itu merasa seperti kesetrum gitu ya, ada setrumnya gitu ya. Nah, ini jangan takut gitu loh, ini memang tanda-tanda divinasi ya gitu. Nah, awal-awal saya ketemu dengan divinasi ini, saya kaget gitu loh. Ini kenapa saya setiap memegang gagang pintu, yang handle pintu yang besi itu, saya kesetrum sendiri. Sampai teman kantor saya kaget karena itu sampai keluar apinya gitu, gitu. Berapa detik gitu, sampai muncul kayak percikan api gitu. Terus saya juga kaget sekali ya, ini kenapa, ada yang salah dengan saya? Dan saya pikir seperti Bionic Woman ya, mungkin saya namanya Bionic Woman gitu kan, ada kayaknya cerita film yang Bionic Woman gitu, kayak manusia listrik kayak gitu kan. Nah, ternyata itu adalah kemampuan divinasi. Nah, apa sih fungsinya divinasi ini? Nah, ini kalau kita udah mempunyai kemampuan ini, artinya kita bisa membaca karakter orang lain gitu, membaca emosi atau karakter orang lain gitu. Dan kita juga bisa membaca masa depan orang lain atau masa lalu dari lingkungan atau orang lain yang baru kita kenal gitu. Nah, itu 10 tanda-tanda kita mempunyai bakat supranatural ya. Mudah-mudahan bisa berguna, bisa menginspirasi buat teman-teman. Jadi apabila ada pertanyaan yang kurang jelas atau sharing yang ingin teman-teman usulkan kepada saya untuk kita bahas di next video, silakan teman-teman tulis di bawah video saya. Oke? Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih atas cinta kasihnya. Jadikan kita manusia yang selalu pandai bersyukur. Jadikan kita manusia yang penuh belas asih kepada sesama kita, kepada semua makhluk. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Semoga selalu sehat dan bahagia. Rahayu.